yang pertama. Kesepakatan yang kedua, selama proses pembelajaran berlangsung, siswa harus fokus mengikuti pembelajaran. Yang ketiga itu dari anak-anak tuh kemarin kita buat kesepakatan itu. Yang ketiga itu apa anak-anak? Saat pembelajaran berlangsung, kami tidak boleh ribut. Saat pembelajaran berlangsung, anak-anak tidak boleh ribut. Yang berikut, yang keempat apa? Kami wajib menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Anak-anak wajib menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Baik, itu kesepakatan kelas yang kita sepakati sehingga ketika pembelajaran berlangsung itu kondisi kelas dalam keadaan tertib. Karena itu sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut, saya persilakan anak-anak berdiri. Kita explaining dulu ya. Kita explaining dulu Pak. Baik, kondisikan diri dalam keadaan berjaga. Nah, kita mulai berhitung, nanti ibu tunjuk. Mau dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan nanti ibu tunjuk. Ya toh? Nanti ibu tunjuk yang mendapat angka 2 dan kelipatannya, berarti dia tidak menghitung angkanya tetapi dia menjawab jelas toh? Jelas. 2 dan kelipatannya berarti ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, 10 dan seterusnya. Bisa toh? Bisa. Nah, kita mulai dari sebelah kiri saya. Virgin. 1, boom. 3, boom. 5, boom. 7, boom. 8, boom. Nikita. Yes. Kita ulang, kita hitung ulang. Kita mulai dari Nikita. 1. Ingat, 2 dan kelipatannya itu jawabnya boom. Oke Nikita. 1. 1, boom. 3, boom. Satu lagi. Konsentrasi. Kalau begitu ibu sebut angka. Ini siapa? Krisila. Ibu sebut angka. Kalau ibu sebut angka 22, ibu harus jawab boom boom. Semua toh? Oke, 21. Boom 1, ya toh? 23. Boom 3. 22. Boom, boom. 32. 3, boom. 3. Coba sebut boomnya bergetar. Boom. Boom. Ulang boom. Boom. Oke. Bisa anak-anak? Bisa. Silakan dulu kembali. Silakan kembali anak-anak. Baik. Perhatikan layar. Di depan hari ini kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan dan penjumlahan pada operasi bilangan bulat. Baik, tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai itu di sini murid diharapkan mampu menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat serta mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Setelah pelajaran ini selesai, murid diharapkan
pertanyaan adalah, apa itu bilangan bulat? Apa saja bilangan bulat itu? Bagaimana membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat itu? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, anak-anak silakan konsentrasi. Kita akan nonton video pembelajarannya. Ibu akan putarkan untuk anak-anak lihat. Silakan catat apa yang Anda lihat. Silakan catat apa saja yang Anda lihat di. Assalamualaikum. Silakan Halo semua. anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi bilangan bulat. Kita akan belajar tentang jenis-jenis bilangan, konsep bilangan bulat, dan bagaimana membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Hari ini merupakan materi matematika di kelas 7 SMP. Dan sebenarnya telah kalian pelajari juga di pelajaran matematika tingkat sekolah dasar ya. Untuk mengingat kembali dan lebih memahami materi bilangan bulat ini, yuk simak videonya sampai habis. Nah, materi yang nantinya akan kita bahas meliputi yang pertama, jenis-jenis bilangan, yang kedua, konsep bilangan bulat, dan yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Materi yang pertama yaitu tentang jenis-jenis bilangan. Pertama yaitu ada bilangan asli. Bilangan asli ini merupakan bilangan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang namanya bilangan cacat. Kalau bilangan cacat, ya bilangan asli tadi ditambah dengan angka 0. Jadi bilangan cacat itu meliputi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang bagaimana ya? Apakah yang bentuknya bulat? Tentu tidak ya. Bilangan bulat itu bilangan cacat tadi ditambah dengan bilangan negatif. Jadi bilangan bulat itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Selanjutnya ada juga yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan pecahan. Contohnya 1/2, 1/3, 2/5, dan seterusnya. Juga bilangan desimal yang bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Dengan syaratnya desimal tapi yang bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Contohnya 0,25 bisa diubah menjadi pecahan 1/4. Selanjutnya yang termasuk bilangan rasional itu juga bilangan yang ada akarnya tapi bisa dikeluarkan dari akar. Contohnya akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Bisa dikeluarkan dari akarnya. Kemudian selain bilangan rasional, ada juga nih kebalikan dari bilangan rasional ini, yaitu bilangan irasional. Contohnya adalah 0,1265489 dan seterusnya, yang tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Contoh yang lainnya itu adalah pi. Yang kita tahu adalah pi itu biasanya 20/7 atau 3,14. Nah, sebenarnya pi itu tidak cuma 3,14. Jadi 3,14 itu adalah pembulatannya. Sebenarnya pi itu adalah 3,1428571 dan seterusnya. Nah, kalau kita buat ke dalam bentuk pecahan biasa kan tidak bisa. Nah, ini termasuk bilangan irasional. Selain itu, bilangan irasional itu juga terdiri dari bilangan yang ada akarnya tapi tidak bisa dikeluarkan dari akar. Contohnya akar 3, akar 5, akar 6, dan seterusnya. Gabungan dari bilangan rasional dan irasional ini disebut dengan bilangan real. Jadi bilangan real itu adalah campuran dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Selain bilangan real, ada juga namanya bilangan imajiner. Bilangan imajiner ini biasanya
kecil. Disebut imajiner karena bilangan ini tak terbayangkan. Contohnya adalah akar negatif 1, akar negatif 3, akar negatif 4, dan seterusnya. Untuk gabungan bilangan real dan bilangan imajiner ini keseluruhannya disebut dengan bilangan kompleks. Nah, semua jenis-jenis bilangan ini cuma pengantar saja ya, tidak semua kita pelajari di jenjang SMP. Nah, yang akan fokus dipelajari di kelas 7 itu adalah bilangan bulat. Semua ini hanya pengantar atau pengenalan dari jenis-jenis bilangan. Untuk bilangan yang lain mungkin akan kalian pelajari di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga akan mengenal jenis-jenis bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Bilangan ganjil yaitu bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan 2. Sudah tahu ya, bilangan ganjil itu contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini telah kalian pelajari loh waktu di SD. Kemudian ada bilangan genap. Kalau bilangan genap ini merupakan bilangan bulat yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang namanya bilangan prima. Bilangan prima ini merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, 2 ini termasuk bilangan prima. Jadi bilangan prima itu dimulai dari angka 2. 9, kenapa 9 di sini tidak ada? Ada yang tahu? Ya, karena 9 itu bisa dibagi oleh 1, 9, dan juga 3. Sedangkan syarat bilangan prima tadi hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Karena 9 masih bisa dibagi dengan 3 juga, maka 3 bukan bilangan prima. Selanjutnya ada bilangan komposit. Bilangan komposit ini merupakan bilangan asli yang memiliki 2 faktor prima. Bilangan komposit ini dimulai dari angka 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Biasanya bilangan komposit ini adalah bilangan lain yang selain bilangan prima, dimulainya dari angka 4. Kita lanjut ke materi yang kedua, konsep bilangan bulat. Bilangan bulat tadi adalah gabungan dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Biasanya untuk mempermudah memahami materi bilangan bulat ini digambarkan dengan garis bilangan seperti ini. Masih ingat ya? Sudah pernah kalian pelajari di SD. Nah, pada garis bilangan ini, semakin ke kanan bilangan itu, maka nilai bilangannya semakin besar. Dan semakin ke kiri, nilai bilangannya akan semakin kecil. Contohnya, kalau ada pertanyaan, manakah bilangan yang lebih besar nilainya antara 1 dan negatif 4? Kira-kira besar yang mana? 1 posisinya di sini, dan negatif 4 posisinya di sini. Nah, yang paling kanan yang mana? Yang paling kanan adalah 1, berarti yang lebih besar adalah 1. Setelah negatif 2 dan negatif 5. Kalau kita lihat di garis bilangan, yang paling kanan adalah negatif 2, maka tandanya menghadap ke negatif 2. Artinya negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Jadi kalau negatif itu, kalau nilainya sama-sama negatif ya, semakin kecil angkanya, itu nilainya semakin besar. Selanjutnya nomor 3, 2, dan negatif 6. Kalau kita bayangkan di garis bilangan, 2-nya pastinya ada di kanan, negatif 6-nya di kiri. Berarti yang lebih besar yang mana? 2, maka tandanya menghadap ke angka 2. Baik anak-anak, anak-anak sudah mendapat penjelasan apa itu bilangan bulat, jenis-jenis bilangan bulat, bagaimana membandingkan bilangan bulat. Itu anak-anak sudah tahu. Sekarang
pasti anak-anak bertanya. Sebenarnya saya belajar bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan itu apa? Karena itu anak-anak, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan bulat itu merupakan aktivitas matematika yang selalu digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui konsep bilangan bulat, jenis-jenis bilangan bulat, serta membandingkan dan mengumpulkan bilangan bulat, yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah bagaimana menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan media kartu berwarna. Pertanyaan yang kedua, bagaimana anak-anak menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu? Karena itu, sebelum kita menjawab dua pertanyaan yang terakhir, Ibu akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Karena itu Ibu akan kita akan berhitung yang dapat angka 1 nanti berkumpul menjadi kelompok 1, yang mendapat angka 2 akan berkumpul menjadi kelompok 2, dan yang mendapat angka 3 akan berkumpul menjadi kelompok 3. Untuk kita mendiskusikan bagaimana menjumlahkan dan mengurangan bilangan bulat itu dengan menggunakan kartu berwarna. Jelas kan? Jelas. Baik, coba kita hitung. Kita mulai dari Virgin. Silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silakan kamu. Masing-masing duduk sesuai dengan angkanya. 1, kelompok 1 di sebelah kiri. Ini duduk berkumpul di sini di sebelah kiri. Kelompok 2 di sebelah di tengah. Kelompok 3 di sebelah kanan. Mari anak-anak, silakan. Silakan kumpulkan meja supaya membentuk
pakai spidol di sana supaya bisa kan? Kalau tinggal masih dibuat. Nanti sebentar demonstrasi ini kacau sih. Demonstrasikan menggunakan kartu ini untuk menyelesaikan soal A sampai H. Jelas toh? Sana. Sekarang kartu ini sudah jadi berarti sekarang demonstrasikan dulu soal nomor berapa, nomor 1 seperti apa yang kamu lihat.
institusional. Kepada petugas institusional. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai operasi bilangan bulat. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Kami akan menyelesaikan soal dengan menggunakan kartu berwarna. 1. Petunjuk penyelesaian. 1. Guntinglah kertas berbentuk kartu berwarna merah dan biru berbentuk persegi panjang masing-masing 15 buah. Baik. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah lihat? Sudah. Baik. Nomor 2, kartu berwarna merah kami beri tanda positif. Kemudian kartu berwarna biru kami beri tanda negatif. Tiga, cara penggunaan kartu pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita harus ingat bahwa positif bertemu negatif hasilnya 0 atau sama dengan 0. 2. Kartu merah yang bertanda positif mewakili bilangan positif dan kartu biru yang bertanda negatif mewakili bilangan negatif. Contoh operasi penjumlahan bilangan bulat. Tidak perlu, langsung demonstrasi saja. Contoh itu tidak perlu. Soal. Hitunglah hasilnya dengan menggunakan kartu berwarna. A. Simpan di kertas supaya demonstrasi. 5 tambah negatif 7. Di sini kalian menyiapkan kartu berwarna merah atau kartu positif sebanyak 5 buah. Agak ketengah sedikit. Kemudian kami menambahkan lagi kartu negatif sebanyak 7 buah. Baik, mari kita hitung sama-sama. Positif ketemu negatif hasilnya 0. 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 Jadi kita akan menghitung kartu yang tersisa. Kartu yang tersisa adalah kartu negatif sebanyak 2 buah. Maka hasilnya adalah hasil penjumlahan antara positif 5 dan negatif 7 adalah negatif 2. Tepuk tangan. Baik. Kelompok kedua, 1 nomor lagi. Selanjutnya positif 6 tambah negatif 4. Di sini kami akan menyiapkan kartu positif sebanyak 6 buah. Kemudian kita akan menambahkan lagi kartu negatif sebanyak 4 buah. Baik, mari kita berhitung sama-sama. Positif ketemu negatif hasilnya 0. 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 Selanjutnya kita akan menghitung kartu yang tersisa. Kartu yang tersisa adalah positif 2. Jadi 6 tambah negatif 4 adalah 2. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3? Bagaimana? Baik, kita beri aplaus dulu untuk terima kasih untuk keresahan yang baik. Kelompok kedua di antaranya ada berapa orang? Ada 7 orang ini berada bersama baik, sehingga mereka bisa menyelesaikan menggunakan mengikuti langkah-langkah yang ada oleh KPD, terus menggunakan kartu untuk menyelesaikan soal A dan B. Baik, sekarang
Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan untuk kembali. Kita kasih kesempatan lagi untuk kelompok mana yang siap untuk presentasi. Kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 siap? Oke. Kelompok 2 dan kelompok 3 tanggapi apa yang kita sampaikan. Baik. Silakan untuk kelompok 2. Kami beri kesempatan untuk kelompok 3 dan presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya silakan. Baik, kami di sini menyelesaikan soal berikut dengan menggunakan kartu berwarna. Petunjuk penyelesaian soal. 1. Guntinglah kertas berbentuk kartu berwarna merah dan kuning berbentuk persegi panjang masing-masing 15 atau 15 buah. 2. Kartu berwarna merah diberi tanda positif dan yang berwarna kuning diberi tanda negatif. 3. Cara penggunaan kartu pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat adalah sebagai berikut. 1. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kalian harus ingat bahwa positif bertemu dengan negatif hasilnya 0. 2. Kartu merah yang bertanda positif mewakili bilangan positif dan kartu berwarna kuning yang bertanda negatif mewakili nilai negatif. 3. Contoh operasi. Contoh soal. Hitunglah hasilnya dengan menggunakan kartu berwarna. A. 5 tambah negatif 7. Artinya, kami mengambil kartu berwarna merah sebanyak 5 buah, kemudian kami mengambil lagi kartu kuning sebanyak 7 buah. Jadi negatif ketemu dengan positif hasilnya 0. Negatif ketemu positif hasilnya 0. Negatif ketemu positif hasilnya 0. Negatif ketemu positif hasilnya 0. Jadi sisanya adalah 2. Jadi 5 tambah negatif 7 hasilnya 2. Soal yang berikut, negatif 6, positif 6, tambah negatif 4. Negatif ketemu dengan positif, hasilnya 0. Negatif ketemu positif, hasilnya 0. Negatif ketemu positif, hasilnya 0. Jadi nilai dari 6 tambah negatif 4 adalah 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan, mendemonstrasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan. Kelompok 1 tepuk tangan untuk penanya. Kelompok 1 duduk kembali. Kelompok 3 saya silakan. Anda kelompok ini mempresentasikan kekurangan dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menunjukkan secara presentasikan tentang kekurangan.
Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Guntinglah kertas berwarna merah dan biru berbentuk persegi panjang masing-masing 15 buah. 2. Kartu berwarna merah diberi tanda positif dan kartu berwarna biru diberi tanda negatif. 3. Cara penggunaan kartu pada penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Hitunglah hasilnya dengan menggunakan kartu berwarna. 1. Negatif 5 kurang 4. Silakan perhatikan teman kelompok 3 ya. Itu tentang pengurangan. Silakan. Negatif 5 kurang berapa itu? Positif 4. Negatif 5 kurang 4 ya. Di dalam soalnya seperti itu toh? Tidak salah. Iya, negatif 5 kurang 4. Karena yang karena yang terambil adalah positif 4, ya toh? Maka kartu merahnya Anda ambil itu. Seperti itu kan? Seperti itu toh? Kelompok 3. Sehingga yang tersisa di situ ada berapa? Yang tersisa oke. Negatif 9. Hasil pengurangan dari negatif 5 kurang negatif 4 adalah negatif 9. Oke, lanjut. 2. Negatif 6 kurang negatif 3. Kami mengambil negatif 6 dan negatif 3. Selanjutnya tambahkan kartu. Dan kartu positif sebanyak 3 buah. Kami mengeluarkan kartu positif sebanyak 3 dan mari kita hitung. Yang terambil yang mana? Kartu negatif atau positif? Kartu negatif ya. Nah, oke, yang terambil kartu negatif. Berarti sekarang tinggal jumlahkan itu dengan ini. Nah, geser ke sini. Nah, kartu positif bertemu negatif. Hasilnya 0. Kartu positif ketemu negatif hasilnya 0. Kartu positif ketemu negatif hasilnya 0. Oke. Hasilnya adalah negatif 3. oke. Beri tepuk tangan dulu untuk terima kasih anak-anak sudah bekerja keras menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di dalam RKPD untuk hari ini. Penjumlah silakan duduk dulu, silakan. Kelompok 3 silakan tepuk tangan untuk
Contoh, coba ambil soal yang dulu, soal itu. Ibu kasih penguatan untuk anak-anak, coba lihat. Ini kita evaluasi ya untuk pengurangan. Kita ambil negatif 5 kurang negatif 5 kurang 4. Kita menggunakan kartu berwarna merah dan kartu berwarna biru. Baik, negatif 4 kurang negatif 5 kurang 4. Karena di situ ada negatif 5, maka kita ambil kartu berwarna biru sebanyak berapa buah? 1. Hitung bersama. 2, 3, 4, 5. Di situ kurang berapa? Negatif 5 kurang berapa? 4. Kurang 4. Saya simpan kartu positif sebanyak 4 buah dan kartu negatif sebanyak 4 buah. Sudah lihat anak-anak? Sudah lihat? Ini, silakan. Karena yang terambil adalah negatif 5. Coba lihat di papan. Spiralnya ada di mana? Lihat di papan anak-anak. Negatif 5 kurang 4. Di situ kita sudah simpan kartu berwarna biru yang mewakili bilangan negatif ada 5. Lalu kita simpan kartu merah sebanyak 4 dan kartu biru sebanyak 4. Yang ini adalah yang diambil atau terambil. Anggap saja ini yang kita kasih keluar. Yang terambil itu adalah kartu positif, ya toh? Maka kita kasih keluar 4 kartu positif. Sisa berapa anak-anak? Karena tidak ada semuanya kartu berwarna yang sama, maka hasilnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jelas? Jelas. Supaya kita satu konsep, maka ini yang dievaluasi. Coba lihat soal nomor berikut. Negatif 6 kurang negatif 3. Karena di situ negatif 6, kita simpan kartu berwarna biru sebanyak berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya toh? Coba lihat lagi di situ kurang berapa? Negatif 3. Saya simpan lagi kartu negatif 3 sebanyak 3 buah. Kartu positif 3 sebanyak 3 buah. Karena yang terambil negatif 6 kurang negatif 3, yang terambil adalah kartu negatif 3, maka yang tersisa adalah kartu positif 3 sebanyak 3. Lalu kita sumberkan lagi. Ingat tadi dalam KPD itu ada sendiri yang mengatakan bahwa bilangan positif bertemu dengan negatif, kartu positif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah 0. Berarti negatif positif bertemu negatif 0, positif bertemu negatif 0, positif bertemu negatif 0, hasilnya sisa 3 kartu berwarna biru atau sisanya atau hasilnya adalah negatif 3. Tepuk tangan. Anak-anak sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan penjumlahan pengurangan bilangan bulat dan menggunakan kartu berwarna. Anak-anak sudah berusaha maksimal untuk mendemonstrasikan atau menggunakan kartu berwarna ini dengan baik dan benar, maka tepuk tangan dulu untuk diri sendiri.
Silahkan anak-anak tuliskan hal-hal apa saja yang sudah Anda pelajari dan hal-hal apa yang belum kamu pelajari. Silahkan tulis di buku, nanti saya akan kasih untuk ibu baca. Ibu, silahkan, aku punya waktu 1 menit. Tuliskan hal-hal apa saja yang hari ini sudah kamu ketahui dan hal-hal apa yang belum kamu ketahui. Tulis di dalam buku dan semester kumpulkan ke. Baik, sebelum silakan tulis dulu hal-hal apa saja yang sudah kamu ketahui hari ini. Hari ini kamu belajar tentang apa yang kamu sudah tahu dan apa yang belum kamu tahu. Ibu kasih waktu 2 menit. Tuliskan hal-hal apa saja yang sudah kamu ketahui hari ini dan apa yang belum kamu ketahui. Tulis. Sedang terkumpulan ke ibu. Ibu lihat. Harus tulis. Ada yang sudah habis? Ada yang sudah harus tulis? Baik. Yang sudah harus tulis silakan segera terkumpul di meja ibu. Kita simpulkan materi hari ini. Siapa yang bisa simpulkan? Edi, bisa? Simpulan. Siapa yang bisa buat kesimpulan? Baik. Siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Saya persilakan. Siapa yang bisa buat kesimpulan? Bila saya persilahkan. Operasi penjumlahan dan pengurangan dengan bilangan bulat yang menggunakan kartu berwarna lebih mudah dipahami dibandingkan dengan operasi menghitung peluang. Oke, terima kasih untuk Bila yang sudah buat kesimpulan. Aku mau Bila, siapa yang punya ide yang lain silahkan. Siapa yang punya ide lain? Saya menggunakan kartu berwarna. Saya menggunakan kartu berwarna. Ketika saya menggunakan kartu berwarna untuk menghitung menggunakan itu lebih mudah. Saya lebih paham misalnya. Ya. Baik,